Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. hari ini pertemuan ketiga terakhir ya. Jadi 3 pertemuan lagi, termasuk pertemuan sekarang. Sebelum UAS nanti ya. Nah, saya ingatkan lagi, materinya itu mencangkupi mulai dari arus listrik dinamis yang arus searah ya, listrik dinamis arus searah, yang kemarin udah kita bahas ya, kemarin udah kita bahas. Lalu tentang ini arus listrik dinamis arus bolak-balik. Ini materi yang kedua ya. Jadi kemungkinan besar soal nomor 1 itu tentang arus listrik satu arah gitu. Sedangkan yang nomor 2 arus listrik bolak-balik kayak gitu. Nah, yang nomor 3 itu sepertinya tentang medan magnet atau gaya Lorentz ya. Nanti akan kita bahas setelah kita rampung menyelesaikan pembahasan ini. Seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali ya, jadi sedikit review untuk materi pekan lalu, kita sedang membahas arus listrik dinamis, di mana arusnya itu arus bolak-balik ya. Apa perbedaannya dengan yang arus searah? Nah, simbol dari voltasenya, ini yang membedakan. Simbol dari voltasenya, kalau misalnya untuk arus searah, dia menggunakan baterai ya, biasanya baterai atau aki. Nah, simbolnya seperti ini. Sementara untuk arus listrik bolak-balik, yaitu seperti ini ya, simbol tegangannya. Nah, di mana karakteristiknya berbeda. Kalau misalnya untuk arus searah ya, nilai voltase dan arusnya itu terhadap waktu itu konstan. Nah, jadi tidak fluktuatif ya, sama gitu nilainya. Nah, mungkin nanti arusnya yang melemah ya lama-lama kalau misalnya baterai. Jadi arusnya itu lama-lama turun gitu, lama-lama. Nah, sementara untuk yang arus listrik bolak-balik, itu dia nilainya antara voltase dan juga arus itu fluktuatif ya. Jadi kadang positif, kadang negatif, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak, kalau gitu rata-ratanya 0 dong, Pak. Ya iya ya, kalau misalnya begini kan tengahnya di 0 ya. Memang rata-ratanya 0, cuma ya menurut pengalaman secara praktikal tetap ini menghasilkan daya gitu ya. Jadi ada voltase dan juga arus yang bisa kita perhitungkan dayanya. Dayanya itu enggak 0 ya. Nah, dayanya tidak 0. Jadi perhitungan dayanya itu menggunakan nilai voltase efektif dan juga arus efektif. Nah, sedikit langsung mungkin ya, langsung ke sini. Nah, ini nih. IRMS atau I efektif ini sama saja ya. IRMS atau I efektif ini sama dengan arus maksimal dibagi akar 2. Ini juga sama. V efektif sama dengan V maksimal dibagi akar 2. Nah, efektif itu cara mendapatkannya adalah root mean square ya. Nah, jadi ini adalah nilai arus yang bisa kita perhitungkan dayanya ya. Yang bisa kita perhitungkan dayanya. Nah, misalkan nih, arusnya ini yang garis merah tebal ya, garis merah tebal. Nah, kita mau memperhitungkan berapa sih arus yang kira-kira bisa kita perhitungkan untuk menghitung daya gitu ya. Itu menggunakan RMS-nya seperti itu. Yaitu arus maksimal, misalkan anggaplah maksimalnya di atas sini ya. Nah, arus maksimal dibagi akar 2. Nah, itu untuk mendapatkan dayanya. Ini dayanya berapa sih gitu. Satuannya dalam watt. Begitu ya, satuannya dalam watt. VRMS dikali IRMS dikali cos theta, di mana cos theta itu adalah R per Z. Begitu. Kita balik lagi. Nah, jadi walaupun bolak-balik, ya kesannya ini rata-ratanya 0, tapi tetap aja dia menghasilkan daya listrik yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Walaupun terlihatnya kayaknya rata-ratanya 0 gitu, tapi tetap dia memiliki efek ya. Buktinya ini lampu-lampu nyala gitu ya. Terus gadget kita bisa dicas nih. Ini adalah dari sumber arus listrik yang
bolak-balik begitu. Nah, ini nih adapter charger. Ini kan charger ya, adapter. Dia bekerjanya DC nih. Jadi bekerjanya DC. Nah, dari arus yang sumber itu ya dari kelistrikan rumah ya. Itu AC nih. Sistemnya AC atau bolak-balik ya. Nah, jadi fungsi dari adapter ini namanya juga adapter yang mengadaptasikan. Jadi mengubah sistem kelistrikan yang awalnya bolak-balik menjadi searah agar cocok dengan si gadget yang kita punya gitu ya. Karena gadget yang kita punya dia menginginkan arusnya itu yang searah seperti itu. Nah, ini grafik sinus yang menunjukkan bahwa fluktuasinya itu mengikuti grafik sinus ya. Fluktuasi baik dari voltase maupun arus. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada pada sistem kelistrikan AC. Ada resistor pasti, ada induktor, dan juga ada kapasitor. Nah, ketika kita gabungkan, itu menjadi rangkaian listrik RLC. Nah, ini adalah beberapa formula yang perlu kita ketahui ya. Beberapa formula yang perlu kita ketahui. Nah, yang utama banget ini nih. Tiga ini yang paling utama banget gitu. Nah, karena ini sangat kita manfaatkan, sangat kita gunakan untuk perhitungan kelistrikan yang ada pada sistem listrik arus bolak-balik seperti itu. Nah, jadi perwakilan perwakilan R-nya ya, kalau misalnya di hukum Ohm arus searah itu kan V sama dengan I dikali dengan R ya. Nah, ini kalau misalnya DC. Nah, kalau misalnya AC itu diganti. Jadi V RMS sama dengan I RMS dikalikan dengan Z. Nah, ngitung Z-nya ini itu ya dengan ini ya, tiga hal yang ada di sini. Gitu. Kita coba ya ke contoh soal. Nah, misalkan ya ini kita langsung pakai aja ya di contoh soal beberapa perumusan ini. Misalnya nih, ada satu kasus di mana bentar ini baterainya habis. Nah, misalkan ada satu kasus ya di mana exercise latihan 1. Nah, misal ya ada rangkaian listrik RLC seri di mana di sini ada R ya, dia sebesar anggaplah misalnya 10 ohm. Nah, terus di sini R itu gini ya. Ini R, ini L, ada kapasitor juga. Nah, di sini itu induktansinya itu misalkan 0,2 ya, 0,2 Henry. Terus jangan 0,2. Misalnya ada nggak apa-apa 0,2 ya. Terus kapasitansinya itu sebesar 100 misalnya. 100 kapasitansi itu 100 farad. Nah, misal seperti ini ya. Nah, terhubung dengan sistem kelistrikan bolak-balik di mana V-nya itu sama dengan 100 sin 20 T lah, let's say ya. 20 T. Nah, seperti ini.
Dari sini ditanya beberapa hal. Determine. Tentukanlah yang pertama ya. Berapakah impedansi dari sistem kelistrikan yang ada nih? Terus yang kedua, berapakah V efektif dan juga I efektif? Yang ketiga, berapakah daya atau power yang dimiliki dari sistem kelistrikan yang ada di sini? Jadi ada 3 hal yang ditanya ya. Pertama Z impedansinya, yang kedua itu adalah V efektif. Ini efektif itu sama dengan RMS ya. Sama, maknanya itu sama. Berapakah V efektif dan juga I efektif? Yang ketiga itu berapakah daya yang terjadi ya. Nah, kita coba perhitungkan. Nah, yang pertama itu kita harus mencari Z-nya atau impedansinya dulu ya. Dimana kan impedansi, nah lihat dulu nih, ditanyanya Z, lihat nih rumusnya yang mana. Z itu ini ya. Nah, Z itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, kita tulis aja dulu. Nah, nanti itu semua rumus-rumusnya kalian tinggal masukin ke dalam cheat sheet aja ya. Z itu sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini kuadratnya di luar ya. Nah, dari sini R-nya udah ketahuan belum? Dari soal. R. R berapa? 10 ya, udah ada tuh. Udah ada. Nah, sedangkan kalau misalnya XL, belum. XL sama XC belum ya. Udah, berarti kita harus nyari XL sama XC-nya dulu. Oh ya, ini sebentar. Ini harus diganti. Ini 5. Biar angkanya nanti nggak terlalu susah ya. Ini misalnya 5 milifarad. Nah, seperti itu. Mili. Jadi 10 pangkat berapa kalau mili? Min 3 ya. Milimeter kan. Meter kali 10 pangkat min 3. Atau 0,001. 0,001. Nah, jadi kita cari dulu nih XL-nya berapa, XC-nya berapa. Lihat lagi ke rumus yang tadi ya. Lihat XL sama XC. Nih udah ada nih. XL-nya itu omega dikali L, XC-nya itu 1 per omega dikali C. Tulis aja dulu. XL itu sama dengan omega dikalikan dengan L, sementara XC itu sama dengan 1 per omega dikalikan dengan C. L-nya udah tahu? Udah ada ya. C-nya udah tahu? Omeganya tahu nggak? Belum. Nah, dari sini untuk mencari omega itu kita lihat dari sini nih si persamaan V-nya. Berarti ini adalah V sama dengan V max dikalikan dengan sin omega dikali T. Nih lihat, berarti di sini ada 2 info yang bisa kita tahu. Apa aja? Itu yang saya garisin apa itu? Omeganya berapa? 20. Ini kan sama ya. Ini sama ini. Berarti omeganya 20. Vmax-nya berapa? 100. Nah, itu adalah info yang kita bisa dapatkan dari persamaan voltasenya. Jelas? Ya, intinya semua angka yang samping T aja. Itu adalah omega. Gitu. Kan bentuknya gini ya, sin omega dikali T. Jadi apapun yang dikalikan dengan T di dalam sin ini, itu adalah nilai dari omeganya atau kecepatan sudutnya. Jadi omega itu kecepatan bolak-baliknya. Kecepatan bolak-baliknya. Nah, ya udah, kita lanjutin. Karena omeganya udah ada, kita hitung XL dan XC-nya. Jadi di sini omeganya 20, L-nya berapa? 0,2. Jadi berapa? 20 dikali 0,2?
4. 4 dong. 4 ya. Awas, jangan salah hitung. XC-nya. Di samping aja. 1 dibagi 20 dikali. Nah, ini 5 itu 5 dikali 10 pangkat min 3. Ayo coba hitung. 0,005 ya itu. Berarti 1 per 0,005 dikali 20. (0,1 bukan? Coba 0,1 ya. 0,1. 1 dibagi 0,1 berapa? 10. Jadi ini adalah 10. Nah, ini ohm ya satuannya. Ini ohm. Udah dapat XL sama XC, tinggal kita masukin ke dalam perumusannya. Berarti Z sama dengan akar dari R kuadrat 10 kuadrat. Ditambah XL min XC kuadrat. XL-nya 4 min 10 kuadrat. Jadi berapa nih? Akar dari, ini kan 100 ya. Ditambah, nah ini itu minus 6. Minus 6 dikuadratin berapa? 36. Jadi positif ya. Nilai negatif kalau dikuadratin jadi positif. Jadi berapa nih? Akar dari 136 berapa? 11,66 aja ya. Kita bulatkan. Ohm. Nah, kita udah dapat nilai Z-nya. Ini nilai Z ya. Yang pertama. Lalu untuk nilai B itu kita cari V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi akar 2 gitu. V maksimumnya itu 100 dibagi akar 2 berapa? 100 dibagi akar 2? 70,7 ya. Ini volt. Itu adalah V efektifnya. Sementara I efektif masuk ke hukum Ohm ya. Itu berarti V efektif dibagi dengan Z. Nah, ini tinggal Z-nya diganti sama R aja gitu. Jadi kan V sama dengan I dikali R gitu. Jadi kalau nyari I berarti V per R. Nah, R-nya diganti jadi Z. Itu ya. Jadi jangan bingung-bingung. Ini ya dari perumusan yang ini. Dari perumusan yang ini nih, yang utama. Tuh ya. Kalau nyari I efektif atau RMS ya berarti V RMS dibagi dengan Z. Gitu. Kita balik lagi. Berarti ini sama dengan 70,7 dibagi dengan 11,66. Berapa nih? 6, sekian. 6,06 6,06 Pak. 06. Oke. Ini satuannya apa? Hah? Ampere. Arus itu ampere selalu ya. Oke. Terus yang C nih, ditanya daya. C, ditanya dayanya. P itu sama dengan, nah ini adalah V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Nah ini saya mau jelasin dulu. Kenapa cos theta itu adalah R per Z. Jadi gini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, R itu kan selalu, nah ini nih R. R itu di sini nih, R. R di sini. Nah, ini adalah R ya. Ini adalah si R. Kalau misalnya kita lihat ini adalah diagram fasa di mana R itu kan normal ya, mulainya dari 0. Gitu. Sementara kalau misalnya XL itu dia mendahului arusnya. Nah, ini adalah si
XL, ini adalah si XC-nya. Anggaplah XC segini. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari Z-nya, itu harus pengurangan dari XL dan XC dulu ya. Ini sama dengan, anggaplah misalnya, ini secara vektor ya. Kalau ini dijumlahkan berarti kan yang XC mengurangi karena dia ke bawah. Kita jumlahkan secara vektor. Ya kurang lebih jadinya segini ya. Ini jadinya adalah XL min XC. Gitu. Jadi ini nih, ini dikurangi ini. Yang si XL dikurangi si XC. Sisanya dikit ya. Nah terus ini adalah si R-nya. Nah, kita jumlahkan secara vektor, jadinya begini. Ya, nah ini adalah Z, perwakilan dari semua resistansi yang ada. Dan ini adalah cos theta. Bukan cos theta ya, ini tetanya. Gitu. Nah, kenapa kita mengkalikan Z dengan cos? Karena kita mau bagian yang realnya. Ini real, ini imajiner. Nah, ini bilangan kompleks ya. Jadi kita mau masuk ke bilangan realnya. Jadi kita kalikan dengan cos si Z-nya itu. Nah, jadi cos theta itu ya dilihat aja nih segitiga ini nih. Cos itu apa? Depan bagi miring atau samping bagi miring? Cos. Cos samping dibagi miring. Nah, sampingnya itu adalah R, miringnya itu adalah Z. Jadi cos theta itu adalah jadi V efektif dikali I efektif dikali R per Z. Nah, seperti itu. Asal muasal kenapa cos theta-nya itu R per Z ya. Lanjutin. V efektifnya tadi kita udah dapat 7,7 ya. Dikali I efektifnya 6,06 dikali R-nya berapa tadi? 10 ya. 10 Z-nya 11,6. Jadi berapa nih? Jadi ini ya awal mulanya dari 300 ya 69 ya watt. Nah, begitu. Kenapa? Saya nggak ngitung ini. 369,34 ya. Ya, begitulah ya. Ya, jadi kebayang ya, ini merupakan diagram Fasor di mana kita harus menjumlahkan vektor-vektor dari R, XL, dan XC. Di mana kenapa R ke kanan ya? Karena dia kalau kita lihat dari sifatnya ya, R itu mulainya dari 0 atau tidak mendahului. Nih, kita lihat lagi diagram Fasor. Bentar ya. Nah, ini lihat nih. Si arusnya tidak mendahului, jadi mulai dari 0 gitu ya. Jadi mulai dari 0 nih, di sini nih mulainya. Gitu. Itu R-nya. Sementara kalau induktansi, nah lihat nih, ini kan ke atas tuh I-nya. I-nya mendahului. Jadi vektor XC-nya, XL maksud saya, itu ke arah atas. Itu sementara kalau kapasitor itu terlambat ya. Jadi XC-nya ke bawah, ini searah dengan arah arusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan semua kayak gini nih bentuknya. Ini akibat si induktor arahnya ke atas karena dia mendahului ya. Ini arahnya ke bawah akibat si kapasitor. Ini akibat si resistor. Begitu. Silahkan dicatat dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya juga ya, sambil dicatat. Gimana?
Hmm. Nah, jadi di dalam alat ini, di dalam alat yang buat mencet-mencet ininya ya, itu kok saya lupa namanya. Alat apa itu namanya? KWH meter. Ya, di dalam KWH meter itu ada alat yang namanya pengukur arus dan juga pengukur tegangan. Nah, jadi setiap arus dan tegangan yang masuk ke dalam rumah kita itu diukur. Nah, setelah diukur, datanya masuk ke dalam server melalui data logger. Nah, itu kan ketahuan ya. Jadi misalnya arus yang masuk sama voltase yang masuk kan selalu ketahuan. Nah, terus itu dikalikan untuk menjadi daya. Ini dikalikan untuk menjadi daya. Sampai sini ngerti nggak? Kan diukur tuh. Ini misalnya rumah kita itu lagi nyala AC, TV gitu ya. Nah, AC sama TV itu dia mengkonsumsi listrik ya. Sehingga arusnya ada yang masuk, tegangannya kalau tegangan normal, kalau di rumah itu 220 volt. Kalau tegangan maksud segini-segini aja. Sementara kalau misalnya arusnya itu sesuai dengan perangkat elektronik yang lagi nyala gitu. Misalnya ya mesin cuci dan lain-lain gitu ya. Harusnya menyesuaikan gitu. Jadi ada arus yang masuk ke dalam rumah kita kan. Nah, ini diukur nih arusnya. Jadi arusnya diukur. Misalnya nih, sekarang diukur nih arusnya. Itu ada kalian bisa cek di si ininya ya, si KWH meternya. Ini sekarang arusnya lagi berapa nih? Kalian bisa cek dengan kode tertentu lah, saya nggak hafal. Coba cek aja ya di KWH meter. Nah, carinya untuk mencari arus yang real time. Real time. Nah, jadi saat ini arusnya lagi berapa ampere nih? Gitu. Bisa. Ada kodenya untuk ngecek arus real time tuh mencet apa-apa gitu. Nah, terus udah kayak gitu, gimana caranya dapat tagihannya sekian gitu ya? Atau kalau misalnya token, ngabisinnya ini 5 bulan atau berapa bulan? Nah, karena kita udah punya data V dan I, kita bisa cari daya. Nah, daya listrik itu P ya, daya listrik itu P. Nah, P ini satuannya itu kilowatt. Jadi watt dikali 1000 ya, kilowatt. Nah, dari kilowatt kan kita tahunya harganya misalnya 1.500 per kWh, ya kan? Nah, anggaplah 1 bulan kalian itu pemakaiannya misalnya ya, dalam 1 bulan pemakaiannya rata-rata dayanya, misal rata-rata daya average ya, itu misalnya 150 watt nih. Nah, berarti ini sama dengan berapa kW? 0,15 kilowatt ya. Nah, tagihannya berapa nih kalau misalnya daya rata-rata yang kita punya itu 0,15 kilowatt dikali dengan jumlah jam dalam 1 bulan. Berapa jumlah jam dalam 1 bulan? Ya itulah ya, jumlah jam dalam 1 bulan. 1 hari kan 24 jam dikali 30. Nah, ini adalah total yang konsumsi energi yang kalian gunakan dalam 1 bulan. Jelas gak? Jelas? Jadi dengan ada data arus dan juga V, arusnya nanti dirata-ratakan dalam 1 bulan. Kalau V tetap nih, nggak berubah kalau nilai V itu. Nah, jadi kita dapat rata-rata daya dalam 1 bulan. Daya dalam 1 bulan kalian kalikan dengan waktu. Waktunya itu jam ya, dalam 1 bulan ya. Berarti kali 24 kali 30. Nah, ini misal anggap berapa nih? Coba real aja biar kita kebayang nih berapa harganya. 720. Nah, ini 720 kWh pemakaian. Ini satuan energi ya, energi listrik. Pemakaian energi dalam 1 bulan itu 720. Berarti tagihannya berapa? Ya udah dikaliin 1.500. Berarti berapa tuh? 720 dikali 1.500 berapa? Coba kali. Biar real nih perhitungan. 1.080.000
1000 gitu dalam 1 bulan. Ini kalau misalnya pemakaian 150 watt itu terus-terusan ya, malam juga kepake gitu, kan rata-rata. Ini tagihannya sekian gitu. Jelas? Ya di waktunya setiap detik bahkan. Di waktunya setiap detik. Tapi kita rata-ratakan biar jadi di sistemnya itu udah merata-ratakan. Arusnya pasti fluktuatif kan, kadang ngecas HP, kadang enggak gitu kan. Kadang nyalain mesin cuci, kadang enggak. Nah, nanti dirata-ratakan selama 1 hari misalnya. Terus 1 bulan dirata-ratakan lagi selama 1 bulan. Di sistemnya udah otomatis kayak gitu. Jelas? Nah, jadi sebenarnya untuk yang KWH meter yang makanya KWH meter itu sekarang harus sudah dari PLN-nya langsung ya, nggak boleh punya sendiri gitu. Karena sistem KWH meter yang udah ada di dalam PLN itu tuh sudah terproteksi. Sehingga kalau misalnya ada jumper itu harusnya rangkaiannya lurus aja. Nah, ini ada kabel yang ngikut ke situ gitu. Nah, kalau misalnya itunya dibuka, itu udah lepas, udah mati sistemnya. Jadi ada sistem pengamannya kalau yang dari PLN. Nah, itu tuh jadi ngambil saluran listrik ya kayak air lah, pipanya harusnya cuma satu gitu kan. Ini ada yang nyolong gitu, pipanya ada yang nyambungin gitu. Jadi ada yang bikin paralel tuh si saluran listriknya, kabelnya. Gitu. Oke? Hah? Z apa? Pertanyaan yang Z, yang mencari Z. Z itu impedansi. Ya namanya impedansi. Kalau di rang DC itu R totalnya lah, R total. Tapi di sini namanya impedansi kalau di arus listrik bolak-balik ya. Jadi tidak ada namanya R lagi, tapi Z impedansi. Daya. P itu dari bahasa Inggris ya, power. Energi persatuan waktu. Efektif. Si efektif. Yang mana? Yang B, Vmax per akar 2. 100 per akar 2. Gimana yang di Zoom? Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, kok bisa kadang-kadang ngejepret ya rumah kita kalau misalnya banyak yang dicolokin gitu ya. Kayak Magicom nyala, mesin cuci nyala. Nih, kalian harus tahu sense-nya kayak gini. Rata-rata rumah itu ya paketnya adalah paket yang 1300 VA, volt ampere. Volt ampere ya, ini sebenarnya agak berbeda tapi anggaplah ini tuh sama dengan watt. Ya kan volt dikali I ya, V dikali I itu kan daya, watt. Anggaplah sama dengan watt, padahal ini berbeda. Nah, kalau misalnya maksimalnya 1300, setrikaan kalian misalnya 200 watt, mesin cuci 500 watt misalnya ya, oven nyala misalnya. Nah, kalau misalnya ngelebihin 1300, ya pasti mati ya, karena maksimalnya segitu. Nah, jadi udah make sense. Kalau misalnya kalian, oh charger berapa watt nih? Kan ada yang fast charging berapa sekarang? 67 gitu kan ya. Ada yang 33, oh segini berarti ngecas mah nggak terlalu gede-gede amat gitu kan listriknya. Coba bandingin sama setrikaan. Terus setrikaan tuh paling kecil aja 150, paling kecil. Ada yang 200 gitu. Oven, Magicom tuh lihat tuh berapa dayanya. Bahkan dispenser aja 300-an loh. 300 watt buat manasin air. Nah, kalau misalnya semuanya dipakai gitu, ngelebihin 1300, ya pasti ngejepret lah. Ya gitu. Hah?
Menyabang, nggak gede, menyabang. Enggak, satu. Jadi dari satu sumber, anggaplah pipa besar awalnya ya. Pipa besar, ini salurannya hanya 1.300 energi per detik misalnya ya. Nah, oh ini misalnya ini TV itu nyedotnya 50, mesin cuci nyedotnya 500 gitu. Nah, kebagi-bagi. Kalau misalnya kebutuhannya lebih tinggi, itu kan nggak bisa. Nih, kalau misalnya yang mandi itu, oh ini air buat 10 orang doang nih mandi. Kalau misalnya ada 11, itu kalau listrik nggak bisa jalan, mati. Harus maksimal 10, nggak boleh lebih gitu. Kalau tegangan sama, arus yang beda. Terus yang ngebedain itu ini nih kapasitas dayanya setiap rumah tuh. Kalau tegangan tuh sama. Awas ya jangan salah ini, jangan salah persepsi. Tegangan itu setiap rumah sama. Bahkan di ini ya, kalau di sekolahan, walaupun beda dayanya di sekolahan bisa sampai 60.000. Misal Unjani ini ya bisa sampai 60.000. Beda lah sama rumah. Nah, ini itu bukan berarti voltasenya beda, enggak. Sama, voltase itu selalu 220 nih. Selalu 220 voltase itu. Itu ya. Kapasitasnya yang beda. Jadi pipanya tuh yang beda. Kalau dari PLN ya satu pipa aja, satu pipa, gitu, satu kabel. Kalau dari PLN yang dipisahnya udah di dalam rumah. Oh enggak dari. Nah, ini saya jelasin dari awal banget nih, dari awal banget cikal bakal. Awalnya dari mana sih listrik tuh? Hah? Ya, PLN. Sumber listriknya macam-macam. Yang paling umum yang di Indonesia masih jadi tulang punggung itu batu bara. Kok bisa jadi listrik? Nah, batu bara ini kita heat, kita panaskan, kita bakar ya. Jadi kan dia punya energi kimia kan. Nah, dibakar dia punya panas, punya energi yang sangat banyak. Ini fungsinya panasnya itu untuk memanaskan air. Nah, anggaplah ini batu bara ya. Nah, ini untuk memanaskan air. Nah, yang besar di sini. Nah, kalau misalnya air dipanaskan, apa yang terjadi? Menguap ya. Menguap ini menjadikan energi yang sangat besar sekali. Nah, uapnya dipakai untuk memutarkan turbin. Ini kayak bunga. Memutarkan turbin. Turbin berputar, dia sinkron dengan apa namanya? Generator. Nah, generator ini mengubah energi gerak dari si turbin menjadi energi listrik. Nah, dari generator ini kan besar sekali ya dayanya, masuklah ke gardu induk. GI. Gardu induk. Nah, fungsinya apa gardu induk ini? Dia menurunkan voltasenya supaya kenapa? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa voltasenya diturunkan? Intinya ini dulu ya, terima aja dulu. Ada gardu induk, ada gardu ya cabang lah, gardu cabang 1, gardu cabang 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini terus turun nih, voltasenya terus diturunin. Nah, dari gardu induk ke gardu cabang itu mulai bercabang. Misalnya gardu induknya ada di Suralaya, tuh Cilegon. Nah, ada gardu cabang 1 misalnya ke arah Jakarta, gardu cabang 2 ke Banten, gardu cabang 3 ke Jawa Barat. Itu pakai sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ini sampai berapa ya? 200 kilovolt kalau nggak salah. 200 kilovolt. 200.000 volt. Nih dari gardu induk. Hah?
Coba searching gardu induk. Nah, itu SUTET. Ya, disalurkan melalui situ. Ini antar provinsi tuh SUTET tuh. SUTET. Nah, dari gardu cabang 1 ke gardu cabang 2 ini namanya SUTT. Saluran udara tegangan tinggi. Ini lebih kecil. Kalau nggak salah tuh 15 kilovolt. Ini lebih kecil. Ya mirip-mirip SUTET tapi anaknya lah. Nah, ini misalnya ke kecamatan-kecamatan, ke kota ya, dari provinsi ke kota. Kota Bandung, kota Ciamis, kota apa. Kan kalau jalan-jalan kalian suka lihat kan, ini nih saluran listrik yang kabelnya banyak banget, yang gede banget, itu SUTET. Kalau misalnya gede aja, di Cimahi juga ada, itu SUTT. Saluran udara tegangan tinggi. Enggak ekstra. Tuh. Nah, dari sini ya anggaplah cabangnya ada banyak ya, ada kecamatan, kelurahan. Nah, nyampailah ke rumah kita. Nah, dari rumah kita tuh dari gardu cabang kesekian ya. Gardu cabang kesekian lah. Ini kecamatan kalau nggak salah. Jadi setiap satu kecamatan tuh satu gardu. Atau satu kota saya lupa. Anggaplah yang kelima gitu ya. Ini rumah kamu, ini rumah dia gitu. Jelas? Nah, dari tiang listrik baru ke rumah-rumah. Tiang listrik itu cuma biar kabelnya nggak semerawut aja. Yang ngalirinnya nggak kabelnya, bukan tiangnya. Yang enggak lah, dari dalam ngapain? Itu cuma sekedar supaya rapih aja. Masa mau keleweran di jalan, tengah jalan, nanti geleng mobil. Bukan dari bawah, dari tanah gitu, bukan. Nggak ada hubungan. Yang enggak lah. Tiang itu cuma biar buat saluran aja. Biar dia ada di udara, biar ada di atas. Kalau misalnya nggak ada tiang, jadi di bawah dong kabelnya. Itu geleng. Nanti orang jalan kena kabel gitu kan. Fungsinya tiang itu doang. Gitu. Kabelnya yang ngalirin. Bukan. Nggak ada. Kecuali kalau misalnya ada kebocoran ya, karena tiang kan terbuat dari baja biar kuat. Kalau misalnya kawatnya ada yang sobek, gitu, nah ada kebocoran, ya hati-hati jangan dipegang. Takutnya kawatnya si kabelnya ya ada yang sobek atau apa sehingga ada short circuit namanya, hubungan singkat. Nanti kesetrum. Hah? Ya kalau misalnya arusnya tinggi, tegangannya tinggi bisa jadi mati. Kalau misalnya nggak terlalu tinggi enggak. Kalau yang di rumahan gini enggak kok. Yang di rumahan yang tiang listriknya kecil enggak sampai mati. Bahkan sampai kawatnya lepas gitu ya. Kawatnya lepas terus kena air terus kita kena itu enggak sampai mati. Biasanya ya. Ada yang sampai gosong karena kan ya tubuh kita tuh resistansi ya. R sebenarnya tubuh kita itu perannya. Jadi kalau misalnya ada listrik masuk ke R biasanya ada panas. Kalau listriknya gede banget panasnya bisa jadi api. Gitu. Makanya kadang di film-film, jadi gosong. Emang beneran ada panasnya juga. Kalau misalnya tinggi banget ya. Gitu. Nah ini materi umum nih, kuliah umum. Nah itu tergantung regulasi dari setiap negara. Ada negara-negara ini yang maju banget, maju pakai banget itu underground. Kalau misalnya negara-negara biasa itu rata-rata di udara. Kenapa kita di atas sementara orang-orang di bawah? Karena kalau di bawah itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan di udara. Ya coba aja kamu harus ngegali, terus harus dibikin ininya saluran khusus. Tiap rumah harus ada lubang gitu kan. Di mana lubang itu harus standarnya tinggi, mahal. Jadi ada pipa-pipa khusus di saluran bawah yang khusus untuk kabel. Gitu. Kalau misalnya pakai tiang-tiang doang kan paling tiang berapa modalnya? Terus disalur-salurkan. Hah? Ya di perumahan-perumahan tertentu. Itu tapi terpisah dari pemerintah. Jadi memang inisiatif dari perumahannya. Perumahan elit biasanya. Biar nggak seliweran aja, biar rapi.
Tapi bukan berarti nggak ada kabel ya. Itu pasti ada kabelnya, nggak kelihatan aja. Gitu. Amerika juga kayaknya nggak semua. Saya kurang tahu ya, belum pernah. Cuma ya negara-negara maju umumnya begitu. Negara-negara maju umumnya di bawah tanah. Ya apa? Mikir sebelum bikin kota tuh mikirnya jauh. Oh ini nggak boleh semrawut kabel-kabelnya. Jadi memang sudah disediakan saluran-salurannya. Gitu. Oke? Ini udah belum dicatatnya nih? Coba sendiri sekarang. Ini sambil kalian ngerjain, nanti sambil saya absen ya. Mirip-mirip aja. Coba latihan sendiri dulu ya. Ini saya tidak menjelaskan yang paralel ya, karena waktunya terbatas. Jadi cuma sampai yang seri aja. Jadi ini batasan akhir dari materi listrik bolak-balik ya. Ya kemungkinan nanti soal UASnya juga model-model begini, nggak bakal jauh. Misal ini 30 lah, 30 ohm. Ini 0,1 Henry, yang ini 60, jangan, bentar. Ini jangan 30 deh. Ini 150 ohm, yang ini 0,5 Henry, yang ini 60 mikrofarad. Ya. Ini V sama dengan 220 deh. 220 sin 100 T. Nah, ditanyakan seperti biasa, yang A pasti impedansi yang ditanya, B itu C efektif, dan I efektif. Nah, ini saya tambahin dikit. Berapakah periode dan juga frekuensi dari gelombang voltasenya? Nah, yang terakhir ini power atau daya. Periode dan frekuensi ya. Nah, ini cari. Silahkan, ini saya kasih poin juga ya buat kalian yang mau mengerjakan. Ini saya kasih 1 poin, ini saya kasih 1 poin, ini 1 poin, ini 1 poin. Silahkan, siapa cepat dia dapat. Yang di kelas tinggal maju aja ke depan ya. Udah jelas, bukan dari tiang ya listriknya ya. Kamu potong tiangnya juga nggak bakal apa-apa, nggak bakal kesetrum. Nggak ngaruh. Bukan dari tanah, bukan. Berapa mahasiswa nih yang masuk? 45. Oke, cukup banyak. Martinus Rivaldi ada nggak? Halo? Martinus? Hadir, Pak.
Martinus ada ya. Hadir, Pak. Fazria Radi Kusuma. Fazria ada nggak? Fazria. Fazria nggak ada ya. Yohanes Dea ada Yohanes? Yohanes juga nggak ada. Deden Nurjaman? Deden tidak ada ya. Naufal R. Saufa. Naufal ada nggak? Naufal. Ini ada, tapi Naufalnya nggak tahu cuma satu. Ini Alfian, Farhan, Naufal. Itu kamu Naufal yang mana nih Naufalnya? Kelas B, Pak. Bukan yang ini ya? Bukan Naufal Saufa ya? Bukan ya? Bukan, Pak. Muhammad Rizky Maulani. Ya, Pak, hadir, Pak. Hadir. Terus Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Syamsul nggak ada ya. Terus Miftahul Falah. Hadir, Pak. Hadir. Terus Muhammad Kholik Sutisna. Kholik Hadir, Pak. ada ya. Muhammad Rivaldi Saputra. Muhammad Rivaldi. Muhammad Rivaldi nggak ada ya. M. Pujianto. Pujianto juga nggak ada. Rahma Kamila Maulida. Rahma ada nggak? Rahma ada ya, ini di Zoom-nya tapi orangnya nggak nyawut nih. Rahma, halo Rahma. Lagi AFK ini. Nemo Faza, Nemo. Hadir, Pak. Ada, Nemo. Muhammad Raihan Fauzi. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Raihan Fauzi ada. Azril Akbar. Azril juga ada nih di Zoom-nya. Jangan keluar-keluar ya, kalau kalian lagi kuliah tuh harus fokus kuliahnya. Ini saya ingetin berkali-kali nih. Muhammad Adila, Tiara, Prasetya. Hadir, Pak. Ada. Efriza, Dava. Hadir, Pak. Oke. Ini saya absen semua ya, karena ini agak lama nih kalian ngerjainnya. Aji Sukmalingga. Hadir, Pak. Oke. Haji Sukma ada. Rifki Apriandika. Rifki. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Ikhwan Cahya Ramadan. Muhammad Ikhwan Cahya Ramadan. Ikhwan. Ini tuh di Zoom-nya ada nih Ikhwan. Pak. Iwan, Pak. Bilal Samudra. Bilal gak ada ya. Sofwan Khairuddin. Sofwan Khairuddin. Kalian sambil nanya boleh ya. Sofwan gak ada. Misal bingung tuh nanya boleh.
Kecil gimana maksudnya? Ya mikron, nggak perlu dikonversi. Mikron itu berapa coba? 10 pangkat berapa? Min 6. Iya, jadi ya udah tinggal masukin ke angkanya dan masukin ke dalam perhitungan aja. Jadi kalau 60 mikron tuh 0,00006. Ya hitung aja sendiri di kalkulator ya. Kan bisa masukin 10 pangkat min 6 langsung di kalkulator. Oke, lanjut Ridwan Nurdin Asabik. Hadir, Pak. Ridwan hadir. Kakak Ganjar. Adakah yang sudah? Oh, belum ada. Ayo, ayo. Siapa cepat dia dapat. Ya, kelas Bandung juga kalau mau. Boleh, Sob. Yang Z dulu ya. Ada spidolnya nggak di sini? Saya juga belum tahu. Coba ke depan mangganya. Coba, ya. Ada spidolnya nggak di situ? Nggak ada. Bentar. Ini terpisah ya, yang kelas Cimahi, yang kelas Bandung. Jadi silahkan nih, yang online boleh juga ke depan. Oke, kakak Ganjar tadi ada nggak? Kakak Ganjar? Jawab yang Z-nya aja nggak apa-apa, Pak. Iya, satu-satu, emang satu-satu. Oke. Kakak Ganjar nggak ada ya. Muhammad Rizky Ponidi. Rizky Ponidi ada. Biandika. Hadir, Pak. Biandika ada ya. Gustira. Gustira Alamsyah. Hadir, Pak. Gustira ada. Coba kita lihat, udah ada yang jawab belum? Nah ini nih, Muhammad Adila. Coba kita lihat ya. Kita bahas. Nah, untuk yang pertama, Muhammad Adila. Kita lihat. Apakah betul pertama, nah ini Adila, ini akarnya harus sampai pojok ya. Adila, ini yang pertama nih, langsung kelihatan. Kalau Ya, Pak. misalnya kayak gini, ini cuma R kuadratnya aja yang diakarin. Ini harus sampai ujung nih, si garisnya. Itu menandakan bahwa akarnya itu keseluruhan gitu ya. Oke, ini oke. Ini kayaknya salah nih, ini nggak mungkin 0,06. Coba hitung lagi. Nah, ini pernya juga harus panjang sampai ujung. Jadi 1 dibagi ini. Ini kayaknya kalkulatornya kamu mencetnya kurang teliti. Ini kalau misalnya dalam kalkulator berarti 1 dibagi, dikasih dalam kurung dulu. Biar dibaginya itu 100 dan ini ya. Kalau misalnya nggak dikasih kurung, jadi 1 dibagi 100 dikali ini. Nah, itu salah ngitungnya. Ini kayaknya salah itu tuh. Adila, Ya, ini Pak, pasti salah ini, salah Pak. ya? Salah mencet, Pak. Ya, ini nih, coba perbaiki. Yang lain. Ayo, siapa cepat dia dapat. Udah belum? Coba kita lihat. Ini salah nih. Salah. Tuh. Yang lain kalau mau perbaiki silahkan ya. Yang lain nggak perbaiki dulu, saya kasih kesempatan ke yang lain. Kamu enggak? Ya, gantian dulu. Kalau dia nggak bisa lagi, baru kamu maju lagi. Perbaiki aja.
Kita lihat, nah, Apriyandika nih. Apriyandika fotoin lagi ya. Saya nggak bisa ngerotate soalnya di aplikasi ini. Jangan jangan landscape, harus portrait. Fotonya, Apri. Saya sambil lanjut ya. Andika Agustian, Andika, ada nggak Andika? Hadir, Pak. Andika ada. Muhammad Iqbal Ramadan. Hadir, Pak, hadir. Iqbal Hadir. Ramadan ada. Muhammad Luki Alamsyah. Luki Alamsyah. Muhammad Luki. Ini ada tuh, di Zoom-nya ada tapi nggak ngejawab saya nih. Alvin Raditya Lesmana. Alvin, halo Alvin. Alvin nggak ada ya, adanya Alfian nih, beda. Alvin nggak ada. Muhammad Rizky Nugraha. Rizky Nugraha ada ya. Muhammad Iqbal Abdillah. Hadir Pak, hadir Iqbal. Iqbal Abdillah ada. Sahal Abdul. Sahal nggak ada ya. Fauzia Rahman. Hadir, Pak. Oke. Padli. Hadir, Pak. Padli ada ya. Sip. Oke, saya cek dulu. Ini belum ada lagi. Apriyandika. Nih. Kita cek ya. Oke, XL, XL udah betul, XC. Ini 1,66 atau 1.600? Apri? 1,66 Pak. Oh, salah. Ini kok pada salah sih ngitung XC. Salah ya? Nggak mungkin 1,66. Ini pasti, kalau nggak ratusan, ribuan ini. 1 dibagi 0,0006, coba. 1 dibagi 0,0006, nggak mungkin 1,1, nggak mungkin banget. 1.600 kali. Iya Pak, di kalkulatornya 1,666,66. Ya itu 1.600 itu artinya bukan 1 koma, sayang. 1.600 artinya. Oh. Bukan 1 koma, 1.666, bukan koma iya, ya. Iya Pak. Jadi ya salah itunya aja. Ya udah, kalau salah itunya berarti ininya juga salah. Perbaiki lagi, perbaiki. 1.600 ya itu. Sih, nolnya bukannya ada 4. Iya betul ini, betul ini. Iya berarti 166. Oke. Iya. XC-nya 166,6 ya. Ini yang di Bandung udah ngitung. Oh, hati-hati itu nolnya juga kan harus teliti ngitungnya.
Pak bingung dikonversiinnya, Pak. Kadang-kadang keliru gitu Nanti. penempatannya. Oke. Ini udah beres? Ini kok masih tetap begini? Ini kan 50 dikurangi ini berapa? 116 enggak? Ya 117 kan? Wah, perbaiki ya, perbaiki. Ya, bingung konversinya nih gini. Jadi kalau misalnya ada mikron, saya udah kasih tahu ya ke kalian tangganya kayak gimana. Pertama, nih saya ulas lagi lah. Kalau misalnya 10 pangkat 0 itu ya 1 kan, 10 pangkat 0 itu nggak ada namanya. Kalau misalnya 10 pangkat 3 kilo ya. 10 pangkat 6 mega, M kapital. 10 pangkat 9 giga. Nah, kalau 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 9 nano. Jadi tadi kan mikrofarad ya. 6 mikrofarad. Itu berarti 6 dikali 10 pangkat min 6. Jadi dalam kalkulator kalian 1 per omega dikali C itu sama dengan 1 dibagi omeganya tadi 100 ya. 100 dikali C-nya itu 6 dikali 10 pangkat min 6 gitu. Di kalkulator ini ngitungnya, nah kalau kalkulator yang baru itu ada fitur yang langsung pakai per. Tapi kalau kalkulator lama saya nggak tahu ya. Ada fitur langsung pakai per, tinggal diisi langsung ini diisi 100, ini dikali 6 dikali 10 pangkatnya diisi minus 6. Bisa, tapi kalau kalkulator lama kalian harus hati-hati. Jadi kalau kalkulator lama jadi 1 dibagi, nah ini kurung buka dulu sama kalian. 100 dikali 6 dikali 10 pangkat 6. Biasanya pangkatnya itu gini ya. Diisilah minus 6 kurung tutup lagi. Karena kurung tutup yang kedua ini buat yang warna merah ya. Nih, buat yang warna merah ini nih, gitu. Nah, ini baru benar. Ini benar-benar hati-hati deh. Saya saranin sih kalau kalian ya, tuh beli kalkulator yang baru yang udah modern. Jadi bisa langsung per gitu, ngitungnya tuh. Nggak repot. Kalau ini agak repot nih. Misalnya hilang ini nih ya, tanda kurungnya ini udah salah. Salahnya salah pakai banget lagi. Ini udah salah. Kenapa? Karena ini nganggap seperti ini nih. 1 per 600 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah gini artinya. Kalau misalnya nggak ada tanda kurungnya, paham nggak? Beda. Jadi harus hati-hati. Terus pakai tanda kurung nih kalau pakai kalkulator lama. Itu. Oke? Jelas Pak nggak? mau lihat soalnya lagi, Pak. Boleh, boleh. Nah, di situ kan 60 mikro. Oh iya, ini 60 ya. 60. Berarti Jadi ya udah, ya tinggal 60 dikali 10 pangkat min 6 gitu. Masukin aja ke kalkulator semuanya. Ini 60. Gitu. Tadi ada yang ngitung, ini yang di Bandung ada yang ngitung 166,6. Ada yang sama nggak? Di omega C-nya nih. XC ya, XC. Jelas nggak? Pak mau nanya Pak, Ya, boleh. kalau 1066,66 boleh nggak Pak? Namanya tambahin 1. Ini kayaknya 166,6 deh yang benar. Oh, Ini ya, ini pakai insting, saya nggak bawa kalkulator soalnya. Ini kan 100, Ya, Pak, anggaplah 166, 1000 Pak. dikali 6 ya, 1000 dikali 6. Nih, ini. Ini kan artinya 10 pangkat 3 ya. Dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini coret, ini jadi minus 3 kan?
Nah, 10 pangkat minus 3 kalau dipindahin ke atas jadinya gimana? Jadi 10 pangkat 3 dibagi 6. 10 pangkat 3 itu 1000. 1000 dibagi 6 ya seratusan, nggak mungkin ribuan. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi hati-hati tuh. Ngetik kalkulator harus hati-hati banget. Di kuliah manapun ini. Oke, sip. Kita lihat ada yang baru nggak? Loh, kenapa dihapus semua ini? Apriandika, Aldi juga. Kenapa? Gimana? Yang mana? 150 apa? Gimana sih? Pertanyaannya apa? Tapi gimana sih kita? Ini terakhir aja serbuan terakhir. Ini berarti bentuknya masih 150 kuadrat. Ini masih 150 kuadrat. Nah, ini tambah. Nah, itu. Ini 150 kuadrat berapa? 225. Nah, plus itu. Nah, oke. Ayo. Mana nih? Ini siapa nih? Nggak ada namanya nih. Ini siapa nih yang ngirim di WhatsApp nggak ada namanya? Sandi Nasmudin ya. Di sini aja ya, ditimpa. Oke, XL betul, XC. Ini gimana nih? Yang benar yang mana komanya nih? Nggak boleh ada 2 komanya, Sandi. Itu Pak yang baru di grup. Hah? Oh, ini yang baru diperbaiki. Apa? Nggak perlu 2 angka di belakang koma aja. Sama nih kayaknya. Oke, XL betul, XC betul. Ini dimasukin. Ini yang benar, Kak. Ini koma atau titik ini? Tadi kamu harus jelas ya. Komanya kayak gimana, titiknya kayak gimana tuh harus jelas. Oh iya Pak, itu Titiknya harusnya dari ini bukan koma nih. 22.500 Pak. Ini titik ya. Kalau enggak juga nggak perlu pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Iya Ini Pak. juga harus jelas. Ini 166,6 ya. Ini harus jelas. Oke lah, ini sama yang di Bandung. Jadi yang dapat poin Sandi ya. Sama kamu siapa namanya? Kamu ya. Siapa? Febri. Kita masukin. Febri 1 poin. Ini harusnya kalian banyak kok, pada kemana nih? Febri Rizky Purnama 1 poin, lumayan. Sama Sandi ya. Ya, yang lain silakan. Ini 1 poin lagi, beda lagi, tapi yang lain dulu, biar bagi-bagi. Ayo lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan yang B.
Nih, saya juga lanjut absennya. Enggak, ini Sandi. Udah terlanjur. Sandi, kasih kesempatan yang lain, bagi-bagi kamu. Ini enggak saya kasih Iya poin. Pak, iya Pak. Kamu udah paling banyak sendiri nih poinnya. Udah 3 tuh. Paling banyak nih. Paling banyak poinnya Sandi, 3. Ayo, yang lain, ayo. Tadi udah ada bocoran. Kenapa? Tinggal Boleh. masukin jetnya doang. Iya, iya. Ayo, mau? Ke depan aja semuanya nih satu-satu lah. Hah? Oh, udah dikerjain. Ya udah lanjutin. Lanjutin yang C. Lanjutin yang C, ayo. Saya nggak tahu kamu udah ngerjain ini. Coba kita lihat. Ini betul. Ini efektif. Jika dimasuki. Oke, udah betul. Dikasih satuan ampere ya. Tapi saya tetap ngasihnya 1. Ayo Adila. Sip ya. Ini V efektifnya berapa sih? Ini kamu V efektifnya salah. V efektif. Si ininya Z-nya kok beda sendiri sih kamu Adila? Z-nya itu tuh yang udah ada di... Ini Pak, saya masukin kan kalau tadi Sandi 166,6. Nah, saya belakangnya 166,66 gitu, Pak. Jadi beda. Ya harusnya bedanya juga nggak beda jauh. Ini berapa sih? 190 itu? 130. Si Z-nya kamu? Kalau 190 masih deket. Ini kalau 130 mah. 190 itu, Oh, Pak. 190. Oke, sip. Ya. Ya, oke. Yang jelas ya nulisnya ya. Saya kira 190. Iya, Pak, kena tip X ini. Oke. Ini kita masukin ke sini. Ini yang B ya. Ini udah betul. Adila, NIM berapa Adila? 017, Pak. Nah, ini Adila juga 3 poin nih. Ayo, kasih kesempatan ke yang lain ya. Lanjutkan. Nyari periode sama frekuensi nih. Saya kasih clue nih. Saya kasih clue nih. Pakai yang ini nih. Nah. Tinggal nyari periode sama frekuensi tinggal gini nih. Aduh, gampang banget. Nih, yang ini pakai. Ayo. Rovaldo Daniel ada Rovaldo? Rovaldo ada nggak? Lagi keluar, Pak. Keluar gimana maksudnya? Ropaldo, Pak. Iya. Iya lagi keluar barusan. Oh, tapi hadir kuliahnya. Hadir, Pak. Oke. Hadir Pak, saya pakai Zoom yang satu lagi Pak. Lagi di luar. Sip. Febrian Muhammad Ismail. Hadir Pak. Agestavian Sanova. Hadir, Pak. Afan Maulana. Hadir Pak. Muhammad Fauzi Ibrahim. Hadir, Pak. Muhammad Satrion Daru. Ini Pak hadir ikut sama Fauzi Ibrahim. Oke. Oke, makasih Pak. Krisna. Hadir, Pak.
Sip. Hilmi, Hadir, Pak. Nur Salsa, Hadir, Pak. Vega Faujihan, Hadir, Pak. Albar. Albar ada ya tadi. Hadir, Pak. Boleh. Teguh Zulfauzi, Hadir. Hadir, Pak. sip. Ahmad Andrean. Ahmad Andrean. Hadir ya. Syafri Hegel, Hadir Pak. Apri di sini. Muhammad Naufal Raditya. Hadir, Pak. Lagi di air, Pak. Wih, lagi di air tapi ngejawab ya, dahsyat. Ini Alif ini mah, Pak. Oh, Lagi Muhammad ini. Rifki Gaisan, Hadir Pak. Rifki Mariano, Rifki Mariono nggak ada ya. Ini 3 kali berturut-turut nggak ada nih Rifki Mariano. Muhammad Ihsan Furkoni, Hadir, Pak. Ikut Fauji. Sandi ada ya. Muhammad Fatih Rozan, Hadir, Pak. Asep Ubay, Hadir, Pak. Muhammad Rifki Zailani. Ada Rifki Zailani? Hadir, Pak. Ikut Fauji. Rangga Esa Putra. Rangga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Alfian ada ya. Pak. Muhammad Mahindra Dwi Kuncoro Hadir, Pak. ada. Muhammad Alif Dwi Ilham, Hadir, Pak. Dandi Lutfikal. Hadir, Pak. Ikut ke Fauji. Oke. Prasaptia, Hadir, Pak. Indra Safa Alfazi, Hadir, Pak. Rona Puja. Hadir, Pak. Rona hadir. Rangga Bayu Bahtiar. Rangga ada berapa ya? Ada beberapa nama ya Rangga. Ini nggak hadir nih Rangga yang ini nih. Farhan Hamdani. Hadir, Pak. Oke. Anwar Abdul Bakri. Hadir, Pak. Anwar ada. Yoga Satria. Hadir, Pak. Yoga ada. Syamsul Ma'arif. Syamsul. Hadir, Pak. Oke. Sip. Gimana? Ada yang udah? Ayo belum nih, ayo. Yang C belum? Ya sekalian ayo. Hah? Yang periode sama frekuensi, ayo. Biar berurutan. V itu adalah 3,14 atau 22/7. Tinggal diganti V-nya. Nih. Ini nih V itu ini 3,14 nih.
Udah, sip. Kita lihat ya. Dari mana? Oke. Kalau dari sininya tapi saya lihat ini kalau di kalkulator. Oke, sip. Jadi masing-masing satu tahun. Iya, saya ini yang saya. Mana yang bawah? Oke. Gampang cari yang bawah ya. Caranya 150. Tapi saya belum cek tuh kalkulatornya benar atau enggak. Yang lain sama? Sama, kalau sama ya insya Allah benar. Tadi siapa aja namanya yang belum ini? Tika ya. Terus NIM berapa NIM? Ini udah ya? Sip. Ya kan nggak ngerjain. Hah? Iya, kan udah dibagiin kan? Udah dibagiin. Unel UTS selalu saya share. Ya emang kacau-kacau gimana sih? Ini apa? Hah? Enggak ada. Makanya kalau mengerjakan sesuatu tuh harus serius dari awal. Ya kan saya bilang kalau nggak ngerti nanya, kayak tadi kan nanya saya ladenin terus. Jangan udah let it go, jangan kayak Frozen gitu dong. Udahlah let it go lah. Kayak gitu nggak ngerti udahlah. Jangan kalau nggak ngerti nanya. Ya ngapain malu? Kan pakai baju juga kan gitu telanjang kan ngapain malu? Tanya aja nggak apa-apa. Nggak usah ngerasa nanti materinya terhambat, nggak usah ngerasa begitu. Kalau nggak ngerti nanya aja ya. Oke, ini nggak ada yang ya oke. Iqbal Abdillah nih, kita coba lihat. Iqbal Abdillah, frekuensi. Oke, ya ini betul frekuensi. Perioda. Oke, betul. Sip lah. Kasih satuan ya. Frekuensi itu hertz. Ini kasih satuan. Jangan lupa kasih satuan. Frekuensi itu hertz. Aduh. Frekuensi itu hertz ya. Dan ini adalah second. Nah, begitu. Oke. Nah, lanjut. Terakhir, tinggal masukin daya. Ayo, daya. Nanti ya, terakhir. Dimasukin poinnya terakhir. Satu lagi, ayo, cepat. Kalau nggak ada ya, saya bahas aja ini. Ingat-ingat ya, ini adalah tipikal soal yang keluar nanti di UAS. Jadi jangan sampai nggak bisa. Jangan sampai nggak bisa. Soal model begini. Paling beda angkanya doang. Pasti keluar, saya bilang pasti keluar. Jadi jangan sampai nggak ngerti. Tipikal soal seperti ini.
Oke, langsung aja ya karena ini kelamaan. P atau daya itu adalah P efektif atau RMS. Boleh kamu nulis gini boleh ya, RMS dikali I RMS dikali R per Z. Langsung begini boleh. Ya tinggal dimasukin VRMS-nya itu adalah 155,56 dikali IRMS-nya 0,818 dikali R-nya 150 ya. Per Z-nya 189 atau 190 lah. Let's say. Nah, ini berapa tuh? Berapa? Dayanya? Daya yang kamu kerjain. Berapa? 100,43 ini ya. Watt. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada langkah yang nggak kalian ngerti atau bingung? Paham? Bisa ya? Nanti UAS nggak boleh salah ini ya. Nah. Itu dua hal yang berbeda. P ini. Ini dua hal yang berbeda sama daya ya. Sin ini bukan artinya yang sama daya, beda. Jadi ini tuh persamaan gelombang. Sin ada T-nya, ini adalah persamaan gelombang. Kalau yang tadi persamaan daya, P sama dengan bla 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 cos theta, ini bukan persamaan gelombang. Ini proyeksi biasa. Ya. Kalau ini persamaan gelombang, ada T-nya nih spesial khusus. Jadi berkaitan dengan waktu. Gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ya, ya enggak juga nggak apa-apa. Kamu misalnya langsung nulis gini nih, boleh. Boleh. Ya, enggak juga nggak apa-apa. Enggak ditulis cos-nya juga nggak apa-apa. Ini, makna cos theta itu adalah ini. Oke, nggak ada yang ditanyain lagi? Kalau nggak ada, saya stop recordingnya.